Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Di sini perkenalkan, nama saya Farhan Fabriansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab. Sebelumnya, apa sih itu adab? Adab merupakan pelaksanaan nilai-nilai yang benar dengan perbuatan yang tepat. Adab bisa juga dikatakan tingkah laku atau tata krama, yaitu tingkah laku kita atau manusia untuk memanusiakan manusia. Nah, adab itu ada berbagai macam. Kalau dijelaskan akan banyak sekali mengenai adab. Hampir semua perbuatan yang kita lakukan setiap hari itu bersangkutan dengan adab. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, adab kita terhadap orang yang lebih tua dari kita. Yang kedua, adab kita terhadap orang yang seumuran dengan kita. Yang ketiga, adab kita terhadap orang yang lebih muda dari kita. Langsung saja, yang pertama, adab kita terhadap orang yang lebih tua dari kita. Di situ kita harus menghormati dan taat kepada mereka. Dalam artian menghormati gimana? Ya kita respect lah. Apabila mereka kok ketemu dengan kita harus bisa menghormatinya dengan cara tidak berkata kasar kepadanya atau melakukan perbuatan yang tidak mengenakan hati mereka. Yang kedua, taat dalam artian apabila mereka kok meminta tolong kepada kita, terus kita bisa melaksanakannya atau kita bisa membantu, ya kita laksanakan. Itu termasuk salah satu adab kepada orang yang lebih tua dari kita. Yang kedua, adab terhadap orang yang seumuran. Kita contohkan saja teman seangkatan atau teman sekelas saja. Apabila kita bertemu dengan mereka dimanapun tempatnya, ya kita harus dengan raut wajah yang gembira dan raut wajah yang bahagia. Tidak boleh sampai kita kok menjelek-jelekan mereka, apalagi rasis. Karena kita terkadang berpikiran, oh dia masih teman sekelasku kok, nggak apa-apa. Kita sudah terbiasa ngomong kayak gitu, dia orangnya nggak apa-apaan kok. Jangan, meskipun dia orangnya neriman, kita harus bisa menjaga lidah kita kepada mereka-mereka semua. Terus yang terakhir itu masalah adab kita terhadap orang yang lebih muda dari kita. Di situ kita harus bisa menyayangi dan mengasihi mereka. Kita contohkan saja seperti adik kelas kita. Nah, dengan adik kelas kita harus bisa menyayangi mereka dan mengasihi mereka. Karena apabila kita menyayangi mereka atau mengasihi mereka, mungkin mereka akan berpikiran, loh kakak kelas yang itu kok ramah, baik dengan saya. Mungkin adik kelas itu akan memberikan feedback yang lebih besar daripada kita. Mungkin mereka akan bisa menghormati kita dengan lebih baik daripada kita menghormati kepada siapapun. Itu termasuk salah satu feedback apabila kita menyayangi dan mengasihi adik-adik kelas kita. Selanjutnya saya akan membahas adab kita terhadap guru kita. Yang familiar saja, seperti adab kita saat guru kita sedang menjelaskan materi di depan kita. Nah, alangkah baiknya gimana? Saat guru kita menjelaskan materi, kita diam, kita mendengarkan, kita memperhatikan. Karena itu termasuk adab. Jangan sampai ketika guru menjelaskan kita ngomong sendiri atau kita ngobrol sama teman. Karena itu nanti gambaran kita saat kita sudah besar nanti. Ketika kita ngomong di depan halayak ramai, kok kita dulunya kok di kelas sering mengabaikan guru kita saat berbicara di depan, itu akan menjadi timbal balik. Nantinya kita juga akan begitu tidak akan dihormati. Maka rubahlah kebiasaan buruk tersebut. Ada makalah yang tertulis dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang berbunyi Al-Adabul Fawqal Ilmi. Adab lebih utama daripada ilmu. Maksudnya gimana? Sepintar apapun kamu, secerdas apapun kamu, apabila kamu tidak memiliki adab, maka itu tidak ada gunanya. Saya akan mengatakan salah satu nasihat yang diberikan oleh ustadz saya kepada saya. Beliau berkata, apabila kamu bertemu dengan guru dimanapun siapapun itu, guru, ustadz atau kiai yang belum kamu kenal, pastikan kamu dalam posisi nol.
atau dalam posisi serendah-rendahnya. Karena jika kamu bertemu kok kamu merasa bisa, itu tidak akan ada gunanya. Ibarat kata apabila keran air yang dinyalakan, maka pasti air akan mengalir ke bawah. Gambarkan saja kita seperti gelas yang kosong apabila kita bertemu dengan posisi serendah-rendahnya atau tawaduk, maka gelas tersebut pasti akan terisi penuh, bahkan sampai luber. Kita anggap saja luberan air tersebut adalah kemanfaatan ilmu yang bisa kita sebarkan kepada orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Kebalikannya, apabila kita kok merasa kita lebih pintar darinya, merasa kita lebih bisa darinya, saat dia berkata kita mengabaikan. Itu ibarat kata apabila keran air dinyalakan, gelasnya itu posisi di sini, maka air tersebut akan terus mengalir ke bawah, berhamburan, tidak akan ada yang masuk ke dalam gelas. Maksudnya gimana? Bukan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, kamu tetap paham, kamu tetap bisa, tapi tidak akan ada manfaatnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kita masih sama-sama dalam belajar. Semoga kita semua bisa menjaga atau melanggengkan adab kita terhadap seseorang atau semua orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena siapa tahu jika kita menjaga atau melanggengkan adab kepada seseorang dan semua orang yang berada di lingkungan kita, itu bisa merubah atau menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya dan membuat kita menjadi orang yang berguna untuk diri kita dan untuk orang lain. Terima kasih dari saya Farhan Fabriansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.